Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam Sapaan Pagi, edisi Selasa 24 Mei 2022. Tuhan sumber pengharapan akan mengawali Sapaan Pagi ini mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Amin. Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa dalam surga, terima kasih berkat-Mu kepada kami dalam tidur kami semalam. Dan pagi hari ini kami tetap Engkau lindungi. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan, dan bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Bacaan hari ini terambil dari 2 Tawarikh 34 ayat 1-7. 2 Tawarikh 34 ayat 1-7 demikian firman Tuhan. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah, Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Amin. Tema Sapaan Pagi dari Renungan Harian Toraja diberi judul Gerakan Perubahan. Pak Panakta Makpo Pembali. Perubahan memang menjadi warna dari suatu masa pemerintahan. Tentu jika kepemimpinan berganti, banyak harapan dari rakyat akan kehidupan lebih baik. Gerakan perubahan ke arah yang lebih baik akan membuat rakyat merasakan kesejahteraan. Tetapi perubahan itu bisa dilakukan jika pemimpin memiliki jiwa kejujuran dan kebenaran. Raja Yosia pada awal masa pemerintahannya diragukan oleh banyak orang. Hal tersebut karena Raja Yosia masih sangat muda ketika diangkat menjadi raja. Kala itu Yosia berumur 8 tahun ketika menjadi raja. Namun, keraguan tersebut dijawab oleh Yosia pada tahun ke-8 pemerintahannya dengan melakukan suatu gerakan perubahan. Dia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Ia kemudian mulai mengerti tentang Allah dan kehendaknya. Sehingga pada tahun ke-12 pemerintahannya, Yosia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari berhala-berhala. Mesbah berhala serta patung-patung dirobohkannya. Bukan hanya di Yehuda dan Yerusalem, tetapi ia juga melakukan pentahiran di kota Manasye, Efraim, Simeon, dan Naftali. Gerakan perubahan besar-besaran itu dilakukan dengan dasar ketaatan kepada kehendak Allah.
Demikian pula dengan kehidupan kita sekarang ini. Banyak hal yang bisa diubah untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian pula ketika ada perubahan baik yang dikumandangkan oleh pemimpin-pemimpin kita, hendaknya kita dukung dengan baik. Mungkin ada gerakan perubahan dalam keluarga, jemaat, masyarakat, lingkungan pekerjaan kita, dan lain-lain. Kita semua memberi diri untuk bersama diubah ke arah yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari baru karunia pemberianmu. Terima kasih untuk istirahat malam. Terima kasih kami disambut firman-Mu di pagi hari ini tentang gerakan perubahan. Bahwa kami harus berubah dan tetap berdasar pada petunjuk dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Diaken Resto Tumbo yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati kehidupan pribadi, keluarga, karier, dan pelayanannya. Bapa di surga, kami bersyukur bersama mereka yang berulang tahun hari ini. Bapak Patana Rante Toding, Melia Limbong Raru, Gladys Karlin G. Padidi, Maike Barumbun. Terima kasih untuk pertambahan usia, bertambah sukacita, bertambah kasih akan kebaikan-Mu, bertambah penghayatan akan kemurahan Tuhan. Banyak hal yang mensukacitakan kami Tuhan. Semua kami kembalikan kepadamu rasa syukur kami dan keyakinan kami bahwa jikalau bukan Tuhan, semuanya itu tidak akan punya arti dan tidak akan terjadi. Bapa di sorga, kami berdoa, bergumul bersama saudara-saudara kami yang bergumul karena berbagai penyakit. Kami berdoa bersama Mama Retsa. Tuhan memberkati, menguatkan, menolong dalam masa-masa perawatan kemoterapi oral. Kiranya oleh kasih setiamu Tuhan, suatu saat dia akan sembuh dan pulih. Kami mendoakan Bapak Daud Barak Padang, Oma Tonapa, Ibu Pendeta Gustaf Mule, Opa Palimbong, Opa Tengko Lebang, Dr. Evi Tandirerung, Ibu Crispina Opa Randa, Bapak Beni Patinaya, Ibu Alfrida Kerangan, Oma Anggi, Pendeta Syahaya, juga mendoakan Mama Karvin yang berobat jalan. Kiranya kasih setiamu menyertai mereka yang sakit, bahkan yang tidak tersebutkan namanya dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan menyertai mereka. Bapa di surga, kami berduka cita bersama dengan keluarga Opa Oma Tengko Lebang, bersama keluarga besarnya di mana Tuhan telah memanggil kembali Bapak Kesia atau Bapak Rio Adi Wijaksono, suami dari Rina Tengko, kemarin sore. Hiburkan semua yang berduka cita dan Tuhan memberkati rencana pemakaman yang akan dilaksanakan pada hari Rabu. Kiranya Tuhan menyertai. Bapa di sorga, semua jemaat dalam duka cita pergumulan mereka Tuhan lebih tahu. Kuatkan Tuhan, mampukan dalam menghadapi segala duka cita perjuangan-perjuangan hidup. Yakinkan kami bahwa Tuhan memproses kami agar kami tetap setia dalam segala kondisi yang terberat sekalipun dari kehidupan kami. Kami berdoa untuk perjuangan anak-anak kami. Mereka sudah kembali belajar di sekolah. Tuhan memberkati, kiranya anak-anak kami boleh tetap menjaga kesehatan, terpelihara, boleh belajar dengan baik. Begitu juga perjuangan anak-anak kami untuk mendapat pekerjaan. Kami berdoa secara khusus buat Nak Daniel Bontong dalam perjuangannya. Tuhan, Engkau berjuang bersama dengannya, tolong dia mengandalkan Engkau. Bahkan semua anak-anak kami akan selalu mengandalkan Dikau Tuhan dalam segala perjuangan hidup mereka. Kami berdoa untuk rencana pernikahan Phil dan Kevin pada tanggal 28. Tuhan memberkati segala persiapan baptisan kudus 29. Tuhan menolong kami semua sehingga semua kegiatan-kegiatan jemaat boleh dilaksanakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, pemerintah bangsa negara kami Tuhan berkati, kehidupan berjemaat Tuhan berkati. Ini doa kami akan menjalani hari ini dan seluruh hidup kami hanya dalam tangan kasih kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, mari jalani hari ini dengan pertolongan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan tuntunan dan pemeliharaan Roh Allah yang Kudus. Amin.
Demikian sapaan pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat beraktivitas, hati yang gembira adalah obat. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.